Siang para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya Dr. Pua, tentunya di channel yang sama yaitu Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Pada kesempatan yang baik ini, kita mau bincang-bincang mengenai sesuatu hal yang sebenarnya sudah sering kali kita jumpai. Sudah sering kali pula kita alami, tapi mungkin kita belum mendalami. Apa itu? Yaitu masalah dysmenorrhea. Pernah dengar istilah ini para sahabat sehat? Dysmenorrhea, kalau orang Jawa mengatakan dilepen, yaitu nyeri atau kram perut pada saat haid ya. Jadi kalau kita haid mengalami nyeri, mungkin sebagian dari kita mengatakan kan itu biasa ya kalau haid nyeri. Tapi perlu para sahabat sehat ketahui dan kita perlu mencermati dengan lebih serius apabila terjadi hal-hal yang sudah tidak wajar. Nyeri yang luar biasa sampai tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas seperti itu. Bahkan ditambah dengan mual, pusing, diare, pokoknya apapun gejala yang timbul yang cukup serius sehingga mengganggu aktivitas kita, itu harus kita waspadai. Para sahabat sehat, setiap wanita yang mulai haid, katakanlah usia 11 tahun misalkan begitu, kemudian sampai dengan dia stabil, haidnya teratur, katakanlah berusia 15 tahun begitu, sampai dengan usia reproduksi, sampai dia mau menikah dan sebagainya. Bila terjadi nyeri yang luar biasa pada hari pertama sampai dengan hari ketiga, itulah yang disebut dengan dysmenorrhea. Nah, para sahabat sehat, kita tahu bahwa setiap bulan kita wanita itu terjadi perubahan hormonal. Keseimbangan antara hormon estrogen dan progesteron itulah yang nanti bisa terganggu atau terguncang menyebabkan dysmenorrhea yang hebat ya. Penyebab yang paling umum dari dysmenorrhea itu tadi sudah saya katakan, yaitu adanya peningkatan hormon prostaglandin. Kita tahu ya, prostaglandin itu menyebabkan rahim kita kontraksi, kayak diremas begitu. Kalau itu tinggi kadarnya tentu menyebabkan nyeri yang hebat. Dan inilah yang disebut dengan dysmenorrhea primer ya. Kalau ada primer tentunya ada yang sekunder ya. Kalau dimaksudkan atau kategori dysmenorrhea sekunder itu bila ditemukan hal-hal atau penyakit lain yang perlu kita waspadai. Sebagai contoh yang paling sering adalah endometriosis. Pernah dengar para sahabat sehat? Adanya kista coklat. Adanya endometriosis menyebabkan nyeri yang luar biasa pada saat haid ya. Kemudian yang kedua, adanya infeksi pada panggul ya, PID, pelvic inflammatory disease, itu pun menyebabkan nyeri. Adanya fibroid atau miom ya, pernah dengar ya. Jadi di dalam rahim adanya tumor jinak, miom begitu juga menyebabkan nyeri. Kemudian hal lain yang juga menyebabkan nyeri lebih hebat lagi adalah adanya PCOS. Pernah dengar ya? Pada waktu tayangan yang lalu saya jelaskan adanya sel-sel telur yang banyak tapi kecil-kecil, bantat begitu ya. PCOS itu pun menyebabkan nyeri. Kemudian para sahabat sehat, yang tidak kalah pentingnya adalah adanya perlengketan. Bekas operasi bisa menyebabkan perlengketan. Atau kebiasaan senang pijat perut, itu pun menyebabkan perlengketan. Ini pun bisa memicu terjadinya dysmenorrhea sekunder ya. Para sahabat sehat, kalau berbicara mengenai dysmenorrhea, tentunya tidak hanya penyebabnya yang perlu kita cermati. Ada beberapa faktor yang menyebabkan memudahkan atau memperparah kondisi dysmenorrhea. Yaitu faktor-faktor risiko apa saja? Yang pertama adalah faktor usia. Dikatakan kalau usia di bawah 30 itu memang mungkin kan aktivitas hormonnya lebih
aktif begitu bisa menyebabkan dysmenorrhea. Kemudian juga kondisi belum mempunyai anak. Makanya ada pesan sponsornya, kalau dysmenorrhea pada gadis yang katakanlah berusia 25 tahun, dokter kadang menyarankan kapan Dek menikah. Mungkin nanti dengan menikah, dengan punya anak, bisa berkuranglah keluhan-keluhan dysmenorrhea ini. Kemudian pola hidup juga. Bagi perokok itu akan memperparah kondisi dysmenorrhea. Kemudian riwayat keluarga ya. Oh, ibu saya dulu memang setiap hari dokter sampai pingsan, sampai minum obat, sampai nggak bisa kerja. Nah, riwayat keluarga pun merupakan faktor risiko ya. Kemudian yang juga menyebabkan faktor risiko daripada dysmenorrhea adalah tidak teraturnya pola istirahat gitu ya. Jadi suka begadang, tidak rileks, stres dan sebagainya. Ini pun juga merupakan faktor predisposisi. Nah, para sahabat sehat, dokter tidak terlalu sulit untuk mendiagnosa dysmenorrhea ini. Dari keluhan pasien saja, pasien datang mengatakan, dokter saya nggak bisa bekerja sudah 2 hari karena betul-betul sakit. Saya sudah minum mungkin obat penahan sakit, saya sudah beli mungkin asam mefenamat ataupun tetap sakit. Nah, dari keluhan-keluhan subjektif dokter sudah bisa menebaknya, ditambah pemeriksaan penunjang tentunya ya. Dengan alat bantu katakanlah USG, itu dokter bisa tahu, oh ada kista coklatnya, oh ada miomnya, oh kenapa, itu bisa tahu. Dari CT scan, dari MRI, lebih jelas lagi ya, bisa tahu apa-apa penyebabnya. Kemudian juga laparoskop ya, teropong itu ya, ketahuan di situ banyak perlengketan. Nah, itu juga bisa menegakkan diagnosa daripada dysmenorrhea ini. Nah, para sahabat sehat, yang penting sekarang untuk kita adalah kalau kita sudah tahu apa itu dysmenorrhea, apa gejalanya, apa penyebabnya, tentunya kita penting adalah untuk penata laksanaannya. Pengobatannya. Saya bagi dalam tayangan ini adalah 2 kelompok besar. Yang pertama adalah penata laksanaan tanpa obat. Oh, tanpa obat gimana dokter? Maksudnya dengan hal-hal sederhana yang akan saya sampaikan ini bisa membantu mengurangi keluhan nyeri haid. Yang pertama, kompres hangat ya. Perut yang sakit itu boleh diberi kompres hangat. Bukan panas loh ya, nanti terlalu panas terjadi luka bakar ya. Tapi kompres hangat. Mandi pakai air hangat juga begitu. Kemudian olahraga. Olahraga bisa dengan berjalan kaki, melakukan yoga, senam, pilates, seperti itu pun membantu untuk mengurangi nyeri haid ini. Kemudian yang penting lagi juga tadi saya katakan istirahat yang cukup. Pola hidup sehatnya dengan cara istirahat cukup, rileks, tidak stres. Kemudian hindarilah rokok maupun alkohol. Ini tadi yang tanpa obat-obatan. Kemudian ada penata laksanaan yang dengan obat-obatan. Dokter bisa memberikan analgesik, anti nyeri, entah itu golongan apa, mau NSAID ataupun golongan-golongan yang lain, tapi yang jelas obat anti nyeri. Juga bisa diberikan golongan KB hormonal. Loh, dokter ini kan masih gadis, masa diberi KB? Sekali lagi di sini fungsinya bukan sebagai alat kontrasepsi, tapi diambil efek daripada hormon itu ya. Kan katakanlah pil KB mengandung estrogen progesteron seperti itu ya. Kemudian alat-alat fisioterapi dengan TENS. Nah, ini pun membantu ya. Alat yang pernah saya jelaskan dalam tayangan yang lalu, TENS itu yang seperti rasanya seperti digigit ikan, orang Jawa mengatakan tercep tuh seperti terasa di kulit kita, seperti ditarik kecil-kecil, seperti dengan alat TENS ini akan mengurangi atau membantu mengurangi nyeri haid. Titik-titiknya yang ujung-ujung sarafnya itulah yang dibantu diblokir dengan alat ini, sehingga menyebabkan tidak nyeri lagi begitu ya. Kemudian kalau termasuk kriteria yang dysmenorrhea sekunder yang terdapat katakanlah endometriosis, terdapat kista coklat yang cukup besar, ada miom,
adenomiosis, perlengketan ataupun ketemu sesuatu yang sekunder tadi, peranan daripada tindakan pembedahan atau operasi itu merupakan opsi terakhir untuk penata laksanaan endometriosis, untuk penata laksanaan dysmenorrhea yang parah tadi. Jadi kalau jelas penyebabnya ketahuan, ada kelainan organik selain kelainan gangguan hormon tadi, tentunya dokter bisa memberi saran untuk dilakukan operasi. Nah, para sahabat sehat, itu tadi sudah lengkap ya, mulai dari diagnose, penyebab, gejala, penata laksanaan. Sekarang saya beri yang terakhir di dalam penayangan kali ini adalah tips dan triknya, tips and trik supaya bisa mencegah dysmenorrhea ya, mencegah nyeri haid. Nah, ini para remaja putri yang sedang mengikuti channel saya ini ataupun para orang tua yang anak gadisnya sering mengalami dysmenorrhea bisa mencoba tips dan trik ini. Yang pertama adalah pola hidup sehat. Nah, kembali lagi nih Dokter Pua kok selalu menyarankan pola hidup sehat. Benar sekali. Pola hidup sehat itu mulai dari apa? Yang pertama adalah gizi. Gizi seimbang, gizi yang baik. Anak muda sekarang sukanya yang tinggi karbo, tinggi gula, minuman golongan boba-boba seperti itu. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi kalau selalu itu yang dikonsumsi tentunya kurang baik. Gizi seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air putih tentunya ya. Jadi sekali lagi gizi seimbang. Itu termasuk di dalam kriteria pola hidup sehat. Yang kedua, pola hidup sehat berikutnya adalah olahraga ya. Jangan mager, jangan malas gerak. Kalau udah di depan HP, main games, begitu udah malas gerak. Tolong para sahabat sehat yang punya anak gadis ataupun Anda sendiri yang saat ini sedang mengalami dysmenorrhea, olahraga. Tadi sudah saya katakan bisa berjalan kaki, bisa berlari, bisa yoga, bisa senam, bisa pilates dan sebagainya. Renang juga bagus ya, olahraga. Nah, itu termasuk di dalam pola hidup sehat. Berikutnya adalah istirahat yang cukup ya. Saya katakan pola hidup sehat bukan berarti tidur bisa dibalik. Kalau pagi nggak mau bangun sampai jam 10. Nah, ini gimana kalau sekolah, gimana kalau kuliah? Malam kalau nggak jam 2 nggak bisa tidur, begadang. Tubuh kita punya pola nokturnal diurnal ya. Jadi kita perlu istirahat. Justru tengah malam yang harusnya istirahat. Fungsi-fungsi organ tubuh kita, liver kita, ginjal kita, semua perlu istirahat. Kalau itu dipakai begadang tentunya berdampak tidak baik ya. Jadi pola hidup sehat yang pertama adalah gizi, kedua olahraga, kemudian juga istirahat. Yang paling penting dari semuanya, hindari stres ya. Mungkin, waduh dokter kok semua stres? Betul sekali, sudah saya katakan bahwa penyebab dari segala macam penyakit, mau ngomong apapun, mau ngomong stroke, mau ngomong serangan jantung, mau ngomong kanker, semua itu penyebabnya adalah stres. Dysmenorrhea juga sama, bisa disebabkan dipicu oleh stres. Ada pasien saya seorang mahasiswi, setiap dia ujian tengah semester, setiap dia menghadapi ujian semester, pasti datang ke saya karena dysmenorrhea-nya hebat. Berarti jelas ada kaitannya antara stres menghadapi ujian dengan dysmenorrhea. Nasihat paling sederhana saya katakan, Dek, yang menjalani ujian tidak hanya Anda sendiri kan? Saya dulu juga pada waktu mau jadi dokter kan nggak tiba-tiba jadi dokter, harus mengalami fase-fase ujian juga kan? Jadi belajar yang baik, persiapkan yang baik, jangan stres ya, supaya tidak dysmenorrhea semakin parah. Kemudian hindari merokok, hindari alkohol, itu termasuk dalam kriteria tadi saya katakan gizi seimbang, pola hidup sehat. Begitu saja para sahabat sehat, beberapa hal yang sempat kita perbincangkan mengenai dysmenorrhea atau nyeri haid ini. Saya berharap setiap ada keluhan yang tidak wajar bagi Anda, para remaja putri, orang tua yang mempunyai anak gadis juga, waspadalah. Jangan menganggap, aduh biasa, toh saya dulu juga begitu. Tetap harus dibuktikan itu biasa setelah terbukti memang tidak ada hal-hal yang luar biasa. Pahamnya maksud saya ya. Jadi dipastikan dulu, diperiksa, oke, aman, tidak ada kista, tidak ada endometriosis, tidak ada perlengketan. Berarti memang murni karena faktor hormon prostaglandin tadi. Tapi kalau ternyata
Ya, saya baru ketemu, baru saja 2 minggu yang lalu. Seorang mahasiswi ternyata perutnya gede, itu ternyata kista coklat diameternya sudah 15 cm. Berarti kan kuat sekali dia, tahan sakit. Nah, kalau seperti ini kan berarti nggak wajar dysmenorrhea ya. Jadi sekali lagi, tetap harus waspada, bukan menjadi takut, tapi justru waspada, pola hidup sehat, hindari stres, dan tips dan trik yang sudah saya berikan tadi silahkan diterapkan. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan Anda japri saya, tulis di dalam kolom komentar chat di dalam channel YouTube ini boleh, atau periksakanlah diri Anda kepada dokter yang Anda percayai. Dimanapun Anda berada, silahkan bertanya kepada ahlinya. Begitu saja para sahabat sehat. Tentunya tidak lupa saya berharap kita semua tetap sehat, menjaga pola hidup sehat, menjadikan kualitas hidup kita, kualitas hidup anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Salam sehat dari saya.